Terdengar, Pak. Oke, baik. Ini pertemuan ke-7 ya. Pertemuan terakhir sebelum tes untuk UTS-nya. Jadi pekan depan itu adalah minggu pertama untuk UTS dan kita direncanakan di pekan kedua ya. Harinya kapan belum bisa dipastikan menunggu jadwal dari rumpun. Terus teknis untuk UTS-nya itu jadi open sheet. Kalian diperkenankan untuk membuat catatan di satu lembar kertas berukuran A4 bolak-balik. Jadi itu yang digunakan boleh digunakan selama UTS ya. Oke, baik. Kemudian untuk eh, materinya itu sampai apa materi terakhir completeness itu aksioma kelengkapan ya tentang supremum infimum ya. Mungkin begini, untuk materi yang kemarin saya mau ulangi sedikit aja tentang pengertian supremum infimum karena eh, apa ya saya merasa kemarin eh, agak kurang optimal gitu ya saya menerangkannya. Jadi sedikit aja tentang ini. Ini udah kelihatan ya. Ya, baik. Misal saya punya himpunan S, subset bilangan real ya. Kemudian suatu elemen U atau suatu bilangan real U, suatu U bilangan real itu dikatakan begini ya. Benar, enaknya kalimatnya itu gini. Bilangan real U itu dikatakan suatu batas atas dari S jika U lebih dari sama dengan S untuk setiap S anggota S ya. Ini yang perlu kita perhatikan adalah kata-kata suatu ya. Kalau disebutkan suatu itu artinya eh, pengertian itu bisa eh, banyak yang mewakili ya. Oke. Jadi ini dari awal dulu ya kita kita katakan utus suatu batas atas. Artinya batas atas itu eh, bisa jadi ada bisa jadi ada banyak ya. Atau ya kita katakan langsung aja batas atas itu ada banyak. Oke. Kapan suatu bilangan itu dikatakan sebagai batas atas? Yaitu kalau bilangan real tersebut memenuhi ini. U lebih dari sama dengan S untuk setiap S anggota S-nya. Nah, cara serupa kita punya definisi untuk batas bawah ya. Yaitu jika gini. Dikatakan suatu batas atas kalau dia punya sifat nilainya lebih dari atau sama dengan sembarang anggota S dan dikatakan suatu batas bawah kalau nilainya itu kurang dari atau sama dengan semua anggota S. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ketika U itu adalah suatu batas atas dari S,
ketika U adalah batas atas dari S, otomatis semua bilangan real yang lebih besar dari U itu juga batas atas. Dan kalau suatu U itu adalah batas bawah dari S, maka sembarang bilangan real yang lebih kecil dari U itu adalah batas bawah. Oke, kalau jadi sebagai contoh, misalkan ya, kalau di buku itu kan atau gini, misal S sama dengan 0,1 ya, sama dengan bilangan real di mana X yang kecil lebih besar dari 0, kecil sama dengan 1, ya. Kalau kita ditanya eh, apa batas atas S, ya jelas banyak. Kita katakan satu, ini batas atas S ya. Dan otomatis semua bilangan real yang lebih besar dari satu itu adalah batas atas S. Di sini kita perhatikan bahwa satu ini adalah anggota ya, termasuk anggota ya. Terus batas bawah apa? Contohnya ya kita bisa ambil sembarang ya. Tapi di sini kita bisa katakan nol itu juga batas nol itu batas bawah S. Oke, walaupun nol itu tidak termasuk anggota S ya. Di sini satu anggota S ya, nol bukan anggota. Tapi nol kan memenuhi sifat ini. Bahwa kalau kita ambil sembarang anggota S nilainya di atas nol kan. Kalau yang satu kenapa dia batas atas? Karena kalau kita ambil sembarang anggota S nilainya kurang dari sama dengan nol ya. Oke. Nah, di sini kalau sorry tadi kalau saya katakan apa? Satu batas atas karena semua anggota S nilainya kecil sama dengan satu ya. Oke, kita punya nol batas bawah S. Di sini semua bilangan real yang kurang dari nol itu sudah pasti adalah batas bawah S. Oke. Jadi ingat kalau batas atas, batas bawah itu tidak tunggal tapi banyak ya. Nah, kemudian ada pengertian supremum infimum ya. Jadi eh, misalkan S subset bilangan real eh, kemudian gini, batas atas. Jadi gini, kalau kita punya batas atas, sekali sekali suatu bilangan adalah batas atas, maka bilangan yang di atasnya juga batas atasnya. Nah, maka kita kalau batas atas nggak ada yang terbesar. Oke, batas atas terkecil dari S itu disebut supremum S, ditulis sub S gitu ya. Nah, kalau batas bawah kita tidak punya tidak punya nilai terkecil, tapi kita punya nilai terbesar, itu disebut sebagai infimum ya. Ditulis inf S ya. Oke. Nah, sifat supremum jadi gini. Jadi gini, dalam untuk mengekspresikan supremum itu jelas ada banyak. Pertama gini, kita pahami dulu. Jadi eh, U itu adalah supremum S jika dan jika yang pertama U batas atas S ya. Yang artinya ini adalah U lebih dari sama dengan S untuk setiap S anggota S. Yang kedua, eh, kalau kita katakan U adalah
batas atas yang terkecil, ya kan, makna terkecil itu kan berarti tidak ada yang lebih kecil. Artinya apa? Setiap bilangan real yang lebih kecil dari U itu bukan batas atas S, ya. Tapi kalimat ini juga identik dengan mengatakan ini, atau setiap batas atas dari S itu lebih dari U, gitu kan? Yang lebih kecil dari U bukan batas atas, yang batas atas dia lebih besar dari U. Pengertian kata-kata terkecil kan begitu. Makanya nanti kalau kita nemu soal itu ada banyak cara untuk mengekspresikan atau untuk menulis suatu supremum ya, ya. Kadang kadang-kadang gitu. Jadi bisa juga. Jadi kalau dalam notasi eh, matematik gitu kan, kita bisa mengatakan untuk setiap V bilangan real, V kecil dari U, ya, implies apa? Terdapat S anggota S. Kalau mengatakan yang lebih kecil dari U bukan batas atas, artinya kalau V lebih kecil dari U, V bukan batas atas. Apa artinya V bukan batas atas? Ada anggota S yang nilainya di atas V, gitu ya. Nah, kalau ekspresi yang kedua bagaimana? Setiap batas atas dari S lebih besar dari U, ya. Oke. Ah, oke, nggak usah. Kalau yang kedua, karena ini, sorry, ini memuat istilah. Jadi kayaknya ke ya, notasi matematika nggak terlalu eh, rumit, tapi begini. Yang jadi maksudnya yang ekspresi yang pertama, setiap bilangan real yang kecil dari U bukan batas atas, itu kalau dalam notasi matematika kan untuk setiap V elemen R yang ya. Jadi kalau V kecil dari U implies ada S anggota S yang nilainya lebih besar dari V. Ini kan kalimat ini mengatakan kalau V-nya kecil dari U, maka V bukan batas atas, ya. Nah, kita tentu punya definisi yang serupa untuk infimum ya. Jadi kalau kita mau mengatakan S, jadi misalkan eh, T subset S, V adalah infimum T, sorry ini Pak S, maksudnya real ya. 3 dan jika yang pertama V batas bawah T, yang kedua ya, Pak tadi kan mengatakan batas bawah terbesar itu artinya setiap bilangan yang lebih besar dari T, sorry, yang lebih besar dari V itu bukan batas bawah T ya. Ya. Nah, kalau dalam kalimat matematika gini, yang atas itu artinya adalah V lebih besar dari sama dengan T untuk setiap T anggota T. Kalau yang bawah dalam kalimat matematik bagaimana? Untuk setiap bilangan real. Oke, ini tadi yang atas harusnya jangan eh, V ya, pakai X saja lah, biar tidak bingung dengan P yang di bawahnya. Untuk setiap X bilangan real, kalau X kecil dari U implies X eh, terdapat S anggota S, S lebih besar dari X ya. Di sini kita punya wah, untuk setiap Y elemen R, kalau Y lebih besar dari V, maka akan terdapat T anggota T sedemikian sehingga eh, ya, mengatakan Y bukan sorry, V bukan batas bawah, artinya adalah
ya, sorry, mengatakan bahwa Y bukan batas bawah itu artinya ada T yang nilainya lebih kecil dari Y, gitu ya. Tapi kalimatnya juga ekivalen dengan mengatakan setiap batas bawah, ya. Sorry, ini saya sama dengan ya, karena U termasuk batas atas kan. Setiap batas bawah T itu nilainya harus lebih dari batas atas harus lebih sama dengan O ya. Oke. Setiap batas bawah dari T harus kecil sama dengan Y. Gitu ya. Oke, ini benar tidak bingung dengan membacanya ya. Bukan bukan S lebih dari sama dengan U, tapi maksudnya setiap batas atas dari S itu nilainya lebih dari sama dengan U. Ya. Setiap batas bawah dari T nilai kurang dari sama dengan Y. Oke. Nah, terus yang lainnya itu adalah aksioma kelengkapan bahwa kalau kalau batas bawah itu ada, pasti dia punya supremum. Ya. Itu namanya sifat supremum. Oke, bentar saya buka dulu. Terus gini, kalau nggak salah kemarin ini ya, soalnya ada yang belum dikerjakan gitu ya, atau sudah semua saya agak lupa. Eh, ada yang ditanyakan, oke, udah kelihatan ya. Oke. Kemarin yang udah kita coba kan 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang lainnya belum saya eh, suruh ya. Oke, gini. Jadi karena ini sudah saya janjikan pertemuan terakhir sebagai persiapan untuk UTS. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi sebelum-sebelumnya. Jadi nanti bahan UTS kan sampai sini ya. Silakan diajukan sekarang ya. Kalau ya terkait soal latihan juga boleh yang sudah-sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita penuhi waktu ini buat ini ya, mengerjakan soal-soal latihan yang tersisa ya. Mungkin ya ada kalau bisa request soal latihan dari bab sebelumnya ya silakan. Ada nggak? Atau mau ditanyakan atau menanyakan secara khusus materi bab tertentu ya silakan. Kalau nggak ada cara khusus berarti ini ya. Mungkin kita coba soal yang lain. Sebagai tambahan ini, saya lupa kemarin itu udah saya sampaikan atau belum. Jadi kalau sifat supremum di Bartel itu kan dikatakan bahwa itu adalah aksioma yang kita terima ya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa sebenarnya itu bukan bisa dikatakan juga bukan aksioma karena di buku lain itu bisa saya pernah lihat
eh, ternyata sifat supremum itu bisa dibuktikan, tapi caranya ya artinya konstruksi konstruksi sistem bilangan realnya beda dengan yang dilakukan Bartel ini ya. Eh, Detailnya itu ya eh, ada di buku yang lainnya. Saya ada bukunya. Akan tetapi begini, kalau sifat supremum itu adalah dianggap aksioma di sini di Bartel, sifat infimum tidak. Sifat infimum itu diturunkan dari sifat supremumnya. Itu soal nomor 7 ini, ya. Jadi bahwa kalau S-nya terbatas di bawah, maka infimum ada. Tapi kita tidak mengatakan itu sebagai sifat infimum ya, atau tidak mengatakan itu sebagai suatu aksioma, suatu aksioma yang disebut completeness itu. Jadi aksioma kelengkapan itu hanya untuk supremum. Sementara sekali kita punya aksioma untuk supremum, maka infimum otomatis ada atau infimum bisa dibuktikan. Nah, itu di soal nomor 7 ini. Jadi kalau S itu terbatas di bawah, ya, artinya dia punya batas bawah, maka infimum S itu pasti ada, ya. Ini bukan di R ya. Oh, sorry, sorry. Iya benar, sifat ini berlaku di R ya. Tapi maksudnya gini, kalau S terbatas di bawah atau dengan kata lain dia punya batas bawah, maka infimum pasti ada. Nah, itu namanya sifat infimum ya. Tapi itu bukan bukan kita terima, bukan terima begitu saja, melainkan dibuktikan di sini. Jadi alurnya adalah kalau S-nya tak kosong terbatas di bawah, maka himpunan yang kita definisikan sebagai negatif S itu akan terbatas di atas. Dan dengan karenanya supremum dia punya supremum. Nah, infimum S itu gimana? Tinggal ambil aja negatif dari supremumnya, ya. Maka jadi aja infimum S. Oke. Nah, ini nomor 7 bisa buat latihan. Kemudian soal nomor 9, ya 9 10 ini sejenis. Cuma yang satu kan supremum, satu infimum kan. Dan tinggal kita lihat ininya analoginya ya. X itu adalah supremum S. Aduh. X itu adalah supremum S jika dan jika, ya. Ini kan nomor 9 sama aja mengatakan ini. Setiap bilangan yang lebih dari X itu adalah batas atas, tapi setiap bilangan yang bukan ya, yang lebih kecil dari X itu adalah batas bawah. Sorry, bukan batas, adalah bukan batas atas ya. Maksudnya itu. Kan asalkan jadi kan kalau X sorry, kalau X, epsilon itu positif, ya, otomatis X plus epsilon itu kan nilainya lebih besar dari X dan X minus epsilon itu nilainya lebih kecil dari X kan. Betapapun kecilnya epsilon. Jadi nomor 9 itu sama aja mengatakan X itu supremum S jika dan jika setiap bilangan real yang lebih besar dari X itu batas atas, sementara setiap bilangan real yang lebih kecil dari X itu bukan batas atas. Analoginya, soal nomor 10, bahwa suatu bilangan real Y itu adalah infimum jika dan jika setiap bilangan real yang lebih kecil dari Y itu bukan batas bawah, sementara setiap bilangan real yang lebih besar dari Y adalah batas bawah. Oke, kebalik ya, sorry. Batas bawah terbesar. Setiap bilangan real yang lebih kecil dari Y adalah batas bawah, dan sementara setiap bilangan real yang lebih besar dari Y bukan batas bawah. Ya. Oke, kemudian yang bisa dicoba juga nomor 11, tapi mungkin yang bagian supremumnya aja ya. Karena yang punya sejenis atau logik ininya alurnya sama, logikanya sama ya. Tinggal mengatur yang satu dari atas batasnya, yang satu dari bawah sebagainya. Oke, itu sama nomor 13 deh. 13 mengatakan eh, ya kalau kita ambil sembarang X dan Y, mau betapapun
kecil selisihnya, ya, dan kita ambil sembarang bilangan real R, maka R itu bisa kita buat berada di antara X dengan Y dengan mengalihkan dengan suatu bilangan positif tertentu ya. Kebalik, kebalik. Bukan, bukan, bukan diberikan R. Diberikan U ya. Jadi maksudnya X-nya berapapun, mau di posisi manapun, bilangan-bilangan yang besar, yang kecil, atau mau seberapa sempit jaraknya X dengan Y, dan kita punya sembarang bilangan U, maka U itu bisa kita buat berada di antara X sama Y dengan mengalihkannya dengan suatu bilangan rasional. Ya, jadi istimewanya adalah ya kita kasih diberikan U, ya, maka U-nya bisa dibawa ke sana atau katakanlah sama aja mengatakan ini atau kelipatan rasionalnya lah ya. Kalau kelipatan kan kita biasanya menggunakan bilangan bulat kan, tapi kelipatan bilangan rasional ya maksudnya kita kalikan dengan bilangan rasional gitu. Oke, Oke, jadi gini, mungkin yang gampang gini biar kelihatan nomor 7 sama nomor 9 ya. Itu. Tapi kalian kan juga punya bukunya nih ya. Jadi bisa bisa dilihat di catatan di buku kalian masing-masing. Nomor 7, nomor 9, kemudian nomor 11 yang supremumnya aja, atau kalau lebih suka yang infimum ya silakan infimumnya aja yang dikerjain, sama nomor 13. Oke. Ya, oke, silakan dikerjakan. Mungkin gini, supaya kita optimal dan tidak terlalu lama, mungkin saya kasih waktu 5 menit aja. Jadi kalian di 4 soal itu mungkin bisa pilih langsung konsentrasi ke salah satu yang eh, kalian rasa paling paling memungkinkan ya untuk dijawab ya, ya atau yang paling mudah lah. Nanti terus tinggal di share jawabannya. Silakan 5 menit dari sekarang ya. Soal nomor 7. Ini. Jadi misalkan S terbatas di bawah. Misalkan B adalah atau gini ya, definisikan dulu. Definisikan negatif S itu sebagai himpunan dari negatif S dengan S anggota S ya. Mudah-mudahan tidak bingung antara huruf S kecil atau gini, pakai X aja lah. Negatif X, di mana X anggota S-nya. Jadi pokoknya setiap anggota S itu dikasih negatif aja. Gitu ya. Oke, sekarang misalkan B adalah batas bawah dari S. B adalah batas bawah dari S. Apa artinya? Ini berarti eh, B kecil sama dengan X untuk setiap X, atau mungkin pakai Y aja ya. B lebih kecil sama dengan Y untuk setiap Y anggota S. Oke. Nah sekarang gini, karena Y anggota S, berarti negatif Y anggota negatif S.
Dan karena B sama dengan Y, maka apa? Negatif B lebih dari sama negatif Y. Apa artinya nih? Atau begini ya, sebentar, sebentar, sebentar. Atau gini deh, mungkin kalau begini nanti agak masih ada celahnya ya. Masih ada celah yang bisa dipertanyakan gitu. Jadi kalau kita menjawab, usahakan celah-celah yang menimbulkan pertanyaan itu kita tutup ya. Kan gini, pokoknya kalau pengertian, kalau B atas batas bawah, B adalah batas bawah, pengertiannya adalah nilai B kecil sama dengan Y untuk setiap Y anggota S ya. Nah, sekarang begini, ambil eh, katakanlah Z anggota negatif S sembarang. Oke? Nah, apa artinya Z anggota negatif S? Artinya Z itu sama dengan negatif S untuk suatu S anggota S. Karena kan setiap anggota negatif S itu bentuknya adalah negatif dari suatu anggota S ya. Jadi kalau kita ngambil sembarang bilangan di negatif S, ya negatif S besar, itu artinya dia adalah merupakan negatif dari suatu unsur di S. Jadi bisa kita tulis Z itu adalah negatif S untuk suatu S anggota S ya. Nah sekarang begini, karena B batas bawah, karena S anggota S dan B batas bawah, maka akibatnya apa? B kecil sama dengan S, gitu kan? Karena B batas bawah, B kecil sama dengan S, akibatnya apa? Negatif B lebih dari sama dengan negatif S, ya. Ya, negatif ini adalah Z, kan? Jadi kalau kita lihat bahwa sembarang bilangan di negatif S itu nilainya selalu lebih kecil sama dengan negatif B. Jadi apa artinya? Berarti negatif B itu adalah batas atas dari negatif S. Ini menunjukkan bahwa negatif B itu adalah batas atas dari negatif S. Lihat alurnya ya. Kita ngambil Z anggota negatif S sembarang dan kita tunjukkan bahwa Z itu nilainya pasti kecil sama dengan negatif B. Artinya negatif B ini adalah suatu bilangan yang memenuhi batas atas. Kesimpulannya apa? Jadi negatif S terbatas di atas. Itu dulu. Kan tadi pertama itu diminta perintahnya adalah tunjukkan bahwa S terbatas di atas, negatif S terbatas di atas. Ini selesai. Sampai sini dulu ya, belum belum full tapi. Nah, sekarang karena dia terbatas di atas, maka menurut sifat supremum, dia punya supremum. Sekarang kita tetapkan, misalkan ya T adalah supremum dari negatif S. Ya, tadi kan kita sudah tunjukkan bahwa negatif S terbatas di atas, maka dia punya supremum. Nah, kita sebut T itu adalah supremum dari negatif S. Nah, sekarang kita mau perlihatkan bahwa negatif T adalah infimum dari negatif S. Kan alur dari pembuktian, intinya gitu ya, pembuktiannya. Bahwa negatif supremum negatif S adalah infimum S. Ya. Atau dengan kata lain ya, negatif T itu adalah infimum dari negatif S. Jadi, kita boleh buat catatan di sini akan apa yang jadi target kita berikutnya akan diperlihatkan bahwa negatif T itu sama dengan infimum S ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi sekarang ini eh pertama kita harus perlihatkan bahwa negatif T adalah batas bawah dan yang kedua perlihatkan bahwa negatif T itu setiap bilangan yang lebih besar dari negatif T itu bukan batas bawah ya. Yang gampang kan begitu. Jadi gini, sebagai catatannya, tapi sebaiknya tidak usah ditulis di jawaban formalnya, buat catatan aja. Jadi ini ada dua. Yang pertama, negatif T, batas bawah S. Yang kedua, setiap, jadi kalau kita punya bilangan X
atau misalkan S lebih besar dari negatif T, ya, S bukan batas bawah. S bukan batas bawah S. Nah, ini tadi penjabaran S lebih dari ini S bukan batas bawah itu eh, yang tadi itu ya, yang tadi kita tulis di awal dalam apa eh, notasi matnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini pertama kita memperlihatkan bahwa negatif T batas bawah S. Gimana caranya? Atau apa artinya? Ya bahwa negatif T itu nilainya kecil sama dengan sembarang anggota S kan, gitu ya. Jadi gini, ambil X anggota S sembarang. Oke. Nah, karena kalau X anggota S, ini sekali lagi saya tulis dalam bentuk ini aja ya, eh, apa ya seperti diagram aja gitu ya, alur-alurnya ya. Tapi kalian jawabnya jangan jangan kayak begini, ya. Jangan pakai panah-panah gini, tapi bikin kalimat yang lengkap. Ya. X anggota S apa artinya? Negatif S anggota negatif S. Nah, sekarang T adalah supremum artinya apa? T itu batas atas kan? Kalau T itu supremum, jadi kan yang pertama T adalah batas atas. Ya. Yang kedua, ya kata kalau Z kecil dari T, Z bukan batas atas S gitu kan? Oke, nah sekarang dari yang poin satu bahwa eh, T batas atas, ya dari sini kita dapatkan apa? T lebih dari sama dengan negatif X, gitu kan? Dan akibatnya apa? Negatif T kecil sama dengan X. Apa artinya nih? Negatif T batas bawah S. Karena X-nya sembarang. Jadi untuk setiap anggota X, setiap anggota S sembarang, kita dapatkan bahwa nilainya tuh selalu lebih dari sama dengan T, ya. Yang menunjukkan bahwa T itu batas bawah. Kita tinggal tunjukkan yang kedua, bahwa kalau suatu bilangan real itu lebih besar dari negatif T, maka dia tidak mungkin menjadi batas bawah S. Oke, jadi gini, sekarang misalkan U itu lebih besar dari negatif T, ya. Oke, kita mau perlihatkan bahwa ini kan, kalau U lebih besar dari negatif T, maka U bukan batas bawah S. Oke, sekarang ini, kalau U lebih dari negatif T, apa artinya? Negatif U kecil dari T. Gitu ya. Nah, kalau karena T supremum, apa artinya? Negatif U kecil dari T. Nah, kita manfaatkan yang ini. Kalau Z kecil dari T, Z bukan batas atas, gitu kan? U bukan batas atas S. Apa artinya? Bukan batas atas S. Terdapat ya S anggota S, sehingga U bukan batas atas, jadi dia kalah tinggi ya dibanding S ini. Gitu kan? Oke, nah terus alurnya gimana? U kecil dari S, berarti negatif U lebih besar dari negatif S. Nah, S elemen S, negatif S elemen min S. Apa artinya ini? Negatif U lebih besar dari negatif S. Ya, sebentar, sebentar. Oh ya gini, gini kan. Tadi kan T lebih dari negatif U, kan kita bisa kasih T-nya di sini kan, transitif ya.
Berarti apa kesimpulannya? Lihat alurnya kan gini. Sorry, saya hapus dulu ya T-nya ya. Gini. Kalau sampai sini kan udah jelas tadi ya alurnya ya, bisa diperhatikan. Nah, negatif U lebih besar dari negatif S, tapi kan kita punya T lebih besar dari negatif U. Apa artinya? Ya, dengan sifat transitif, kan kita bisa taruh kayak di sini, T lebih dari negatif S, apa artinya? Berarti eh, negatif T kecil dari S, gitu kan? Yang mengatakan bahwa, ya ini menunjukkan bahwa negatif T bukan batas bawah S ya. Ini menunjukkan bahwa negatif T bukan batas bawah X sebagaimana ditargetkan ya, sebagaimana diinginkan ya. Oke, jadi sekali lagi jawabnya jangan begini. Ini saya bikin bagian ini kan supaya lebih mudah memahami alurnya ya. Dari ini efek akibatnya ke sini, ini kemari, dan ya ini dengan catatan ini akibatnya ini. Tapi kita sekarang punya ini kan. Ya. Oke, sebentar, mungkin ada yang nggak dibutuhkan di sini. Negatif T, eh, bener nggak? Oh salah sebenarnya ini, bukan ini. Ini yang nggak dipakai ya. S lebih dari negatif T bukan batas bawah S. U lebih dari negatif T, eh, ini U yang harusnya bukan batas bawah negatif S ya sebenarnya. Eh, Kalau U bukan batas bawah negatif S, artinya ada elemen negatif S yang nilainya lebih kecil dari U. U lebih besar dari negatif T, ya kan? Kalau U lebih besar dari negatif T, kita perhatikan bahwa, atau gini, kita pertama punya dari sini, kalau negatif U kecil dari T, maka dia bukan batas atas. Artinya adalah ada S anggota S yang nilainya bisa mengalahkan U gitu kan. Kemudian, eh, oh sorry, ini negatif makanya saya bingung. Ini kan harusnya ada minus, ini minus. Berarti kan harusnya di sini U lebih dari minus S gitu ya. Nah, udah. Kayak kalau kurang teliti ya gitu. Nah ini menunjukkan bahwa ya U bukan batas bawah negatif S sebagaimana yang diinginkannya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi nomor 7 terjawab ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Kalau S subset R tak kosong, tunjukkan bahwa X adalah supremum S jika dan jika ya bahasa bahasa mudahnya adalah eh, setiap bilangan yang lebih besar dari X adalah batas atas, sementara setiap bilangan yang lebih kecil dari X itu bukan batas atas. Nah, tunjukkan bahwa X yang kalau seperti itu tapi ini ya ini kan jika dan jika maka ini nunjukinya harus dua arah.
ya. Syarat perlunya sama syarat cukupnya, ya. Oke. Untuk nomor 7, kita tunjukkan dulu ke arah mana? Nomor 9, sorry, ini ya, 9 ya. Kita tunjukkan syarat cukupnya, syarat perlunya dulu ya. Jadi kalau X itu adalah supremum, misalkan X itu supremum S, kita mau perlihatkan bahwa yang tadi itu ya. Ya, ini kan artinya X adalah batas atas terkecil, ya. Jadi ini artinya adalah ini artinya satu X batas atas yang ada bahwa X lebih dari sama dengan S untuk setiap S anggota S. Yang kedua, setiap atau misal U tadi ya, kalau U lebih besar dari X, maka U bukan batas atas S. Ini ya, ini kan definisinya. Nah, sekarang kan gampangnya gini. Kalau X plus epsilon, kalau epsilon itu positif, maka X plus epsilon kan jelas lebih besar dari X. Nah, pakai ini. Oke, berarti apa? X plus epsilon bukan batas atas X. Oke, kok bukan. Justru batas atas. Sorry, sorry, sorry. Batas atas terkecil ya. Ini harusnya kurang dari, kurang dari. Kalau mau bukan batas atas, berarti kurang dari. Setiap batas, setiap bilangan yang lebih kecil dari X bukan batas atas. Kalau gitu ini gampangnya kita mainkan yang main epsilon dulu. Nah, yang simpel dulu ya, yang kita selesaikan ya. Oke, kan ingat ya, kembali tadi, kalau X supremum, dia batas atas terkecil. Jadi X-nya batas atas, dan terkecilnya itu ditunjukkan dengan, kalau bilangan lain itu lebih kecil dari X, maka bilangan tersebut tuh nggak mungkin jadi batas atas. Kan makna terkecil seperti itu ya. Yang lebih kecil dari dia tidak memenuhi sifat itu. Jadi kalau U kecil dari X, ya otomatis U bukan batas atas. Nah, sekarang kalau kita punya epsilon itu positif, maka X min epsilon jelas kecil dari X. Nah, dengan menggunakan nomor 2 ini, ya, berarti otomatis X min epsilon bukan batas atas. Nah, sekarang kalau X plus epsilon gimana? X plus epsilon kan lebih besar dari X. Nah, tapi kan sekarang otomatis di awal sekali sifat batas atas itu ya, kalau suatu X adalah batas atas, ya maka setiap bilangan yang lebih besar dari X itu batas atas. Ya ini dengan sendirinya ya, tidak usah diapa-apain. Kan di awal tadi kita udah punya. Sekalinya suatu bilangan adalah batas atas, maka siapapun yang berada di atasnya otomatis jadi batas atas. Oke, jadi bagian ini mudah. Nah, yang agak sulit yang bagian sebaliknya nih. Kita harus belajar bahwa kalau X itu sifatnya begini, X plus epsilon batas atas, X min epsilon bukan batas atas, untuk setiap epsilon berapapun positifnya, maka jadilah dia supremum. Oke, kita mau tunjukkan yang sebaliknya. Misalkan X bilangan real sedemikian sehingga untuk setiap epsilon positif, X plus epsilon adalah batas atas S dan X min epsilon bukan batas atas X. Ya. Pada kita memperlihatkan bahwa X adalah infimum supremum S. Ya. Artinya ada dua hal yang diperlihatkan. X adalah batas atas, X itu sendiri ada batas atas. Kemudian kalau X minus X lebih bilangnya lebih kecil dari X itu bukan batas atas. Oke. Oke, nah sekarang gimana? Menunjukkan bahwa X adalah batas atas. Jadi, boleh dengan kontradiksi, andaikan X bukan
batas atas S. Ya. Apa artinya? Ini berarti ada anggota S, ya, katakanlah terdapat T anggota S sehingga T itu nilainya lebih besar dari X. Ya kan? Kalau bukan batas atas berarti ada yang mengalahkan dia, ada yang mengungguli ya. Terus sekarang ambil epsilon berapa? Ambil epsilon sama dengan T min X per 2. Oke, kita lihat bahwa kalau X kecil dari T, Bx sama X, T min epsilon, epsilon adalah T min X per 2. Jadi, kita perhatikan bahwa kalau kita jumlahkan X tambah epsilon, itu kan berarti X ditambah T min X per 2 ya. Itu sama dengan apa? X ditambah T per 2 kan? Nah, sifat D ini bukan batas atas. Atau gini, bentar ya. X plus epsilon adalah ini, dan ini kan nilainya masih lebih kecil dari T ya. Betul kan? Kan kita punya, kalau kalau ini kan X plus T per 2 itu kan ada di tengah-tengah sini kan. Oke, ini menunjukkan apa? Jadi, ini berarti X plus epsilon bukan batas atas S. Nah, kontradiksi dengan ini, bertentangan dengan hipotesis ya. Oke, bertentangan dengan hipotesis. Jadi, nah karena bertentangan dengan hipotesis, selesai yang atasnya. Selesai bahwa X itu bukan batas atas itu salahnya. Jadi haruslah X batas atas S ya. Oke. Nah sekarang untuk menunjukkan dia batas atas terkecil gimana? Jadi ya, supremum kan harus menunjukkan dia terkecil. Terkecil itu tadi adalah siapapun yang lebih kecil dari X, maka dia bukan batas atas. Jadi ambil, sekarang misalkan V anggota S dengan V kecil dari S ya. Nah kita ambil epsilon sama dengan ini S-nya S kecil. Yang tadi yang pertama besar ya. Anggota S ini tadi bukan kecil dari X sorry. Ya. Ambil epsilon adalah X minus V. Jadi V itu adalah bisa itu sebagai X minus epsilon kan. Nah, hipotesis kita mengatakan apa? X min epsilon bukan batas atas kan, berapapun epsilonnya. Jadi ketika V ini kita nyatakan sebagai X minus epsilon, ya jelas V bukan batas atas X. Jelas. Nah, kan terpenuhi kan. Jadi kita udah perlihatkan tadi bahwa X adalah batas atas dan siapapun yang lebih kecil dari X bukan batas atas, itu menunjukkan bahwa dia supremum. Terbukti bahwa X itu sama dengan supremum S. Nah, ini selesai ya, yang soal nomor 9. Oke. Berikutnya nomor 11 ya. 11 punya adalah jika AB
keduanya tak kosong, terbatas dan terbatas, ya, tunjukkan bahwa A plus B yang didefinisikan sebagai himpunan semua nilai A ditambah B dengan A anggota A, B anggota B, itu juga terbatas dan lebih lanjut supremumnya itu sama dengan supremum A tambah supremum B ya. Yang infimnya nggak usah kita bahas. Ya. Nomor 11. Jadi ini kita ninjau batas atasnya saja ya, supaya lebih simpel. Ini soal nomor 11. Jadi misalkan, atau gini ya, karena A terbatas di atas, maka terdapat U bilangan real, sehingga U lebih dari sama dengan A untuk setiap A anggota A. Karena B terbatas di atas, maka terdapat B anggota R, dengan sehingga, jangan B, V ya. Ini V aja. Sehingga V lebih dari sama dengan B untuk setiap B elemen B. Oke. Nah, kalau kita ambil Z anggota A plus B sebarang, apa artinya Z anggota A plus B? Artinya Z itu datang dari jumlah suatu unsur dia dengan suatu unsur B. Jadi kita bisa tuliskan Z adalah A0 ditambah B0 dengan A0 anggota A, B0 anggota B. Nah, sekarang U lebih sama dengan A0 kecil sama dengan U kan, B0 kecil sama dengan P, artinya Z sama dengan A0 tambah B0 kecil sama dengan U plus P. Nah, kita lihat, berarti kalau Z sembarang nilai kecil sama dengan U plus V, jadi U plus V adalah batas atas suatu batas atas A plus B. Jadi A plus B terbatas di atas. Nah, ini baru tunjukin bahwa dia terbatas di atasnya ya. Setelah itu baru kita perlihatkan bahwa supremumnya ada. Oke, bukan, oh, sorry, bukan supremumnya ada. Supremumnya adalah jumlah dari masing-masing supremum ya. Oke. Jadi sekarang kita mau perlihatkan bahwa misalkan supremum A itu adalah P ya, oke. P gitu ya. Dan supremum B, P-nya nggak jelas. Eh, atau M aja lah, M gitu ya. Supremumnya sama dengan N. Akan diperhatikan bahwa M plus N ini adalah supremum dari A plus B. Oke. Pertama, perlihatkan bahwa M plus N ini adalah batas atas. Ya. Jadi gini, ya ini sebenarnya tidak sulit ya. Kalau supremum adalah M batas atas. M lebih sama dengan A untuk setiap A anggota A. Terus ini
N lebih sama dengan B untuk setiap B anggota B. Otomatis dari sini kita dapatkan dari dua ini, M plus N lebih dari sama dengan A plus B untuk setiap A anggota A, B anggota B. Jadi alurnya kalau kita ambil Z anggota A plus B, maka jelas Z itu datang dari A0 tambah B0 ya, di mana A0 anggota A, B0 anggota B, dan otomatis nilainya akan lebih kecil sama dengan M plus N-nya. Jadi eh, ini terbukti bahwa M plus N adalah batas atas A plus B ya. Nah, sekarang kita mau tunjukkan dia batas atas terkecilnya. Misalkan, diambil atau misalkan W itu kecil dari M plus N. Oke, misalkan W kecil dari M plus N. Ya. Kita memperlihatkan bahwa W ini bukan batas atas A plus B. Oke, jadi sekarang ini, ambil atau tulis, atau ambil epsilon sama dengan ya selisih dua ini ya, M plus N min W ya. Jadi W ini bisa tulis sebagai M plus N dikurang epsilon kan. Oke, nah sekarang triknya gini. Ini kita susun ulang, ini menjadi M min setengah epsilon ditambah N min setengah epsilon. Oke, nah yang jelas ini, M min epsilon per 2, ini kan nilainya lebih kecil dari M, ya, yang artinya ini bukan batas atas A kan. Atau gini deh, lanjut ke sebelah aja. Karena M min epsilon per 2 itu kecil dari M, sementara M-nya ini adalah supremum, maka M min epsilon per 2 bukan batas atas A. Apa artinya? Terdapat, katakanlah, A1 anggota A, sehingga A1 nilai lebih besar dari M min epsilon per 2. Nah, dengan cara serupa, ya, karena N min epsilon per 2 kecil dari N, dan N-nya adalah supremum B, maka N min epsilon per 2 bukan batas atas B. Apa artinya? Terdapat B1 elemen B, sehingga B1 lebih besar dari N min epsilon per 2. Oke, jadi kita dapatkan apa nih? Diperoleh A1 plus B1 itu nilainya lebih besar dari M min epsilon per 2 plus N min epsilon per 2 yang sama dengan M plus N -nya. Ini sama dengan W plus epsilon. Sorry. M plus N min epsilon yang sama dengan W. Nah, karena A1 elemen A, B1 elemen B, maka ini adalah elemen A plus B. Nah, kita lihat. Berarti ada unsur di A plus B yang nilainya mengalahkan W kan. Kesimpulannya jadi terlihat bahwa W bukan batas atas A plus B. Oke, setuju ya? Nah, ini kan seperti yang kita harapkan, ya kan? Seperti yang kita harapkan, kalau W-nya kecil dari M plus N, maka W itu bukan batas atas, yang menunjukkan bahwa, oke, berarti kalau gitu, M plus N tadi adalah batas atas yang terkecil, ya.
Tinggal nomor 13, tapi ini mudah ya nomor 13 ya. Ada yang mau coba nggak nih? Saya kasih kesempatan di nomor 13. Tunjukkan bahwa kalau X, Y anggota bilangan real sembarang, ya katakanlah X, Y-nya mau bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil ya. Dalam pengertian dia negatif gitu ya. Negatifnya negatif besar gitu ya. Atau katakanlah X sama Y jaraknya sekecil mungkin ya. Terus ada bilangan positif U yang sudah difikskan di awal ya, bilangan positif U, tunjukkan bahwa ya dengan mengalihkan dengan suatu bilangan rasional kita bisa dapatkan U kali R itu ya ada di antara masuk di dalam selang XY ya. Jadi dengan mengalihkan U dengan suatu bilangan rasional tertentu katakanlah bilangan R ya kita akan dapatkan hasil kalinya tadi R kali U itu berada di antara X dan Y. Oke, oke gimana? Nggak ada yang ini? Kita ada yang mau mencoba? Nomor 13. Jadi gini aja. Jadi kan kita sudah diberikan X, Y ya. Diberikan X, Y bilangan real, X kecil dari Y, dan U bilangan positif. Gitu kan. Oke. Eh, karena U positif, kita dapatkan apa? X per U itu kan lebih kecil dari Y per U kan. Dan sekarang menurut sifat kepadatan bilangan real, atau yang kemarin densitas ya, sifat atau teorema itu ya. Menurut teorema kepadatan bilangan real, kita cek istilahnya apa ya? Ya sambil kita ngeliat ini. Ya teorema kepadatan ya. Menurut teorema kepadatan bilangan real apa nih? Antara X sama Y ada bilangan rasional R, sehingga R itu antara X sama Y gitu ya. Kita tinggal aplikasikan itu. Menurut teorema kepadatan. Nah, waduh, ini jadi kacau ya. Waduh, enggak. Ya. Menurut pada bilangan rasional terdapat suatu bilangan rasional R, berarti pentaknya juga agak kacau. Menurut kepadatan bilangan rasional terdapat R yang elemen Q
Iya. Sedemikian sehingga X per U kecil dari R kecil dari Y per U. Nah, lanjutnya gampang, tinggal tinggal U-nya dikalikan jadi X kecil RU kecil YU gitu ya. Oke. Ya, jadi udah dijawab semua ya. Oke, masih ada waktu sekitar kurang lebih 3/4 jam, masih banyak waktu nih. Manfaatkan. Silakan mau soal nomor berapa atau materi yang sudah lampau ya. Kalau yang ini nggak usah skip. Hmm.
Oke, bentar. Gimana, ada yang mau disampaikan lagi? Ini boleh tanyakan materi yang lalu juga boleh ya, atau ngambil soal dari luar buku ini atau dari luar buku Bartel juga bisa, yang terkait dengan materi yang akan kita ujikan. Pak, saya ingin bertanya tentang soal, tapi soalnya bukan dari buku, Pak. Ya, silakan di-share aja. Di-share kemana, Pak? Ya, bebas ditampilkan di sini. Ada nggak contoh sana? Atau mau ditulis ya, silakan. Sebentar, Pak. Oke, Ini saya dapat dari beberapa sumber gitu, Pak. Soalnya seperti ini. Saya udah nyoba, cuman nggak ketemu cara jalannya gimana gitu, Pak. oke, baik. Eh, ada dua pemetaan, D, G ke AB, H, C ke D. Terus kita buat hasil kali ini ya, hasil kali silang ya, atau hasil kali kartesian ya, antara A dengan C, B dengan D ya. Terus kita buat pemetaan dari A cross C ke B cross D dengan P dengan XY bayangannya adalah GX, HY gitu ya. Oke, perhatikan bahwa P-nya itu injektif. Oke, pengertian injektif udah tahu ya. Injektif kan dengan kata kata lain dari satu satu ya. Jadi bahasa gampangnya dua titik itu, kalau dua titik yang dua titik yang berbeda bayangannya harus berbeda gitu kan. Atau dengan kata lain, kalau bayangan dua titik adalah sama, maka kedua titik itu pada dasarnya sama. Jadi eh, kita jadi udah normal. Jadi gini, saya tulis lagi ya. F A ke B itu dikatakan injektif apabila, jadi saya pakai yang istilah kedua nih, yang gampang. Apabila katakanlah Fx sama dengan Fy itu mengakibatkan X sama dengan Y. Oke, betul ya? Jadi dua titik itu kalau bayangannya sama, maka kedua titik itu harus dua titik yang sama. Ya, itu kan identik dengan mengatakan dua titik berbeda, bayangannya berbeda ya. Nah, sekarang gini, kita punya G, A, B injektif. Betul ya? Terus H, C, D injektif. Ini artinya apa? Ini kita kita inventarisir dulu sifatnya. Artinya Gx1 sama dengan Gx2 itu implies X1 sama dengan X2. Gitu kan? Kalau ini H, Y1 sama dengan Y2 sama dengan HY2 implies Y1 sama dengan Y2.
Gitu ya. Nah, sekarang V dari A cross C ke B cross D, di mana XY bayangannya adalah GX HY. Oke. Nah, sekarang gini, misalkan, oke, misalkan, ya, X1Y1 dan X2Y2 itu anggota A cross C sedemikian sehingga, atau di mana V X1Y1 itu sama dengan V X2Y2. Artinya, di sini kita punya GX1 HY1 sama dengan GX2 HY2. Nah, kapan kedua pasangan terus ini sama? Ya, ini artinya GX1 sama dengan GX2, HY1 sama dengan HY2. Nah, sekarang kembali ke sini. Karena G injektif, X1 sama dengan X2, injektif, Y1 sama dengan Y2. Akibatnya, X1Y1 sama dengan X2Y. Ya, nah, terbukti jadi V injektif. Selesai. Oke. Oke, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan. Terima kasih, Pak.
Oke, lanjut lagi. Mana? Kalau ada soal yang lain, ya tidak tanya soal, tanya materi juga nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya soal Ya, ya silakan tampilkan soalnya. Yang mana? 11 atau 12? yang 11, Pak. Buktikan jika G subset H, maka ini inverse image ya. Inverse image dari G subset inverse image dari H. Oke. Jadi kembali ke ini dulu ya. Pengertian dari inverse image ya. Kalau kita punya pemetaan F A ke B, kemudian katakanlah C subset B, maka F yang dimaksud dengan F inverse C itu adalah himpunan A anggota A, sedemikian sehingga FA itu anggota C ya. Jadi sekarang misalkan ya katakanlah G H subset B gitu ya. Ya atau enggak ini kan ya tidak disebutkan ini ya. Tapi gini, eh, nanti kan kita perlu juga ini eh, apa himpunannya itu ada di mana ya tinggalnya. Jadi gini, walaupun soal tadi kan nggak begitu lengkap ya, F-nya dari mana ke mana, tapi boleh kita asumsikan F-nya dari A ke B, terus GH subset B dengan G subset A ya. Jadi sekarang ini akan diperlihatkan bahwa F inverse G subset F bisa gitu kan? Kayaknya. Kita tinggal ambil unsur di sini, perlihatkan dari sini. Kalau subset tinggal kita aja. Ambil X anggota F inverse G yang artinya apa? Fx anggota G. Ya kan? Nah, tapi otomatis karena G subset H, maka F anggota H. Nah, ini dari sini sudah jelas bahwa X anggota. Selesai kan? X anggota ini perlihatkan bahwa apa, apa, terlihat kalau X anggota F inverse G dengan sendiri X anggota F inverse H itu sudah cukup untuk mengatakan F inverse G itu adalah subset F inverse H. Oke, selesai. Ya, Terima kasih, Pak. ya silakan lanjut. Ya, kalau masih ada waktu 20 menit lagi.
Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan aja sampai sini ya. Silakan eh, dipersiapkan aja belajar mandiri ya selanjutnya. Tapi kalau mau bertanya ya silakan aja. Mau Pak, lewat jalur ya. saya mau bertanya buat eh, cheat sheet UTS nanti. Itu boleh Ya, diketik atau di print gitu nggak, Pak? tulis ininya apa? Sheet-sheetnya Iya, Pak. boleh. Tapi masing-masing harus pegang sendiri-sendiri ya, tidak boleh tukar-tukaran. Jadi Baik, Pak. setiap orang bawa cheat-sheetnya masing-masing ya. Apakah mau diseragamkan satu kelas, satu dibikin kopi banyak atau masing-masing ininya sendiri-sendiri ya. Itu teknis. Tapi intinya bahwa ya cheat-sheetnya masing-masing pegang sendiri-sendiri, tidak tidak pinjam-pinjaman satu sama lain. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi pekan depan itu kan minggu pertama UTS itu belum ya. Minggu keduanya nanti harinya ya tinggal tunggu pengumuman yang resmi aja. Jadi artinya bisa dari hari Senin sampai hari Jumatnya kan kalau nggak salah ini ya tanggal merah ya. Jadi Senin sampai Kamis ya bisa hari apa saja yang disediakan. Oke, selama sebelum UTS ya nanti silakan kalau mau bertanya tentang materi. Kalau pas ketemu di kampus ya boleh tanyakan di kampus. Kalau mau di chat via WA ya silakan ditanyakan via WA. Itu saya open-open aja ya. Oke, oke, berarti saya save dulu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita akhiri aja pertemuan hari ini. Ya, saya persilakan kalian belajar mandiri ya. Boleh bertanya eh, selama ini ya, selama masih ada waktu. Jadi persiapkan dengan baik supaya nanti hasilnya bisa memuaskan ya. Oke. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya izin keluar dari room ini ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.